wabarakatuh. Nama saya Linda Agustin, saya dari Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi perjanjian yang akan saya analisis. Perjanjian yang akan saya analisis ialah tentang akad murabahah, yang di dalamnya akan ada transaksi antara pihak pertama dan pihak kedua dengan perjanjian jual beli. Sebelum akad murabahah ini terjadi, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli yang telah balik dan berakal sehat, keinginan transaksi atas keinginan sendiri tanpa paksaan, adanya objek akad, adanya barang atau objek yang akan dijual, kejelasan barang dan harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Penjual harus memberitahukan harga pokok beserta kebesaran untungan yang diinginkan kepada pembeli. Yang terakhir adalah ijab dan qabul. Selanjutnya, dalam perjanjian yang saya analisis ini terdapat subjek dan objek. Subjek merupakan identitas para pihak sebagai pihak pertama dan pihak kedua, yang mencakup nama, nik KTP, jabatan, dan alamat. Dan objek dalam perjanjian ini adalah barang yang akan diperjualbelikan berupa 1 unit Honda Brio warna putih tahun 2012. Syarat dalam perjanjian akad ini terdapat dalam pasal 1 tentang ketentuan umum. 1. Murabahah adalah akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama pembeli barang yang diperlukan pihak kedua dan menjualnya kepada pihak kedua sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kedua barang adalah 1 unit mobil Honda Brio warna putih tahun 2012 atau on the road. 3. On the road adalah harga kendaraan termasuk surat-suratnya secara lengkap atau STNK dan BPKB. Yang keempat, harga pokok adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pihak pertama untuk membeli barang dari dealer atas permintaan pihak kedua. Yang kelima, keuntungan adalah sejumlah uang sebagai tambahan pembayaran yang telah disepakati. Keenam, hari kerja pihak ke-1 adalah hari kerja Bank Indonesia, yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional. Yang ketujuh, jangka waktu akad adalah masa berlakunya akad ini sesuai kesepakatan. Yang delapan, pembukuan pembiayaan adalah pembukuan atas nama pihak kedua pada pihak pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi pihak kedua sehubungan dengan pembiayaan yang merupakan bukti sah dan mengikat pihak kedua atas segala kewajiban pembayaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. 9. Cedera janji adalah peristiwa yang menyebabkan pihak ke-1 dan pihak kedua dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam akad ini. Terdapat pada pasal 3 hak dan kewajiban. Yang pertama, pihak pertama wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dari pihak kedua maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani. Yang kedua, pihak ke-1 wajib mengganti barang apabila terdapat cacat tersembunyi setelah barang diterima oleh pihak kedua dan bukan karena kesalahan pihak kedua, kecuali jika pihak kedua dapat menerima kekurangan tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Ketiga, pihak kedua berhak menerima barang dari pihak pertama maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani. Keempat, pihak kedua berhak mendapatkan
ganti rugi dari pihak pertama apabila terjadi cacat tersembunyi pada barang yang diterima di luar kesalahan pihak kedua. Pasal 4, jangka waktu dan cara pembayaran. Ayat 1, pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utang kepada pihak pertama sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 3. Akad ini dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2015. Ayat 2, cara pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 5 sampai tanggal 10 terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani sampai lunas pada saat jatuh tempo 24 bulan. Pasal 5, tempat pembayaran. Setiap pembayaran kembali atau pelunasan hutang oleh pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan di kantor pihak pertama atau di tempat lain yang ditunjuk pihak pertama, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh pihak kedua di pihak pertama. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening pihak kedua di pihak pertama, maka dengan ini pihak kedua memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebagai ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada pihak pertama untuk mendebet rekening pihak kedua guna membayar atau melunasi hutang piutang pihak kedua. Pasal 6, pembukuan dan pembayaran pembiayaan. Pasal 6, pembukuan dan pembiayaan. Pembukuan pembiayaan dilakukan oleh pihak pertama atas seluruh transaksi yang dilakukan pihak kedua terkait pembayaran angsuran setiap bulan yang dinyatakan dalam buku angsuran pembiayaan dan diberikan kepada pihak kedua sebagai bukti pembayaran angsuran yang telah dibayar. Pasal 7, cedera janji dan akibat cedera janji. Pihak dapat dianggap dapat melakukan cedera janji apabila dilakukan kesalahannya. Pertama, pihak pertama tidak memberitahu pihak kedua tentang harga pokok dan margin keuntungan, maka terjadi pembatalan akad. Kedua, pihak pertama tidak menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dari pihak kedua maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani, maka pihak kedua boleh meminta ganti rugi berupa potongan biaya angsuran pertama sebesar Rp250.000, atau pihak kedua boleh meminta pembatalan akad. 3. Pihak ke-1 tidak mengganti barang apabila terdapat cacat tersembunyi setelah barang diterima oleh pihak kedua di luar kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua boleh menuntut ganti rugi sebesar biaya yang ditimbulkan oleh cacat barang tersebut, kecuali jika pihak kedua dapat menerima kekurangan tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Keempat, pihak kedua terlambat melakukan pembayaran kepada pihak pertama, maka pihak kedua harus membayar denda pada pihak pertama sebesar Rp100.000 untuk tiap hari keterlambatannya, terhitung sejak kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilaksanakan pembayaran kembali. Kelima, pihak kedua memberitahu pihak pertama bahwa terjadi hal-hal di luar sepengetahuan pihak kedua mengenai cacat tersembunyi dari barang yang diterima lebih dari 3 hari setelah barang diterima oleh pihak kedua, maka pihak pertama tidak wajib mengganti rugi sebesar biaya yang ditimbulkan oleh cacat barang tersebut. Untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua,
Maka dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur arbitrasi yang diterapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. Pasal 10 Adendum. Pasal 10 Adendum. Pihak ke-1 dan pihak kedua telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur kemudian dalam adendum dan surat-surat yang akan dibuat akan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari akad ini. Pasal 11 yaitu penutupan. Akad perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2. Masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan sukarela atau saling ridho, tanpa paksaan dari pihak manapun. Sekian penjelasan dari surat kontrak yang saya analisis, kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.